Karena MU sering banget kejebolan gol nggak penting. Lalu selain itu blunder seperti Casemiro kemarin, lalu Onana melawan Sheffield itu nggak boleh terjadi lagi. Harusnya di sini diisi Casemiro, tapi juga Eriksen kurang banget gitu loh. Tapi nggak ada pilihan lain. Di pertandingan lawan Crystal Palace, MU nggak boleh melakukan blunder lagi karena beberapa pertandingan selanjutnya adalah pertandingan yang krusial untuk tim ini, guys. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bakal main, karena fighting spirit issues ini adalah satu hal yang harus di bold, italic, underline banget. Bruno Fernandes adalah salah satu pemain yang harus dijadikan contoh karena pertandingan MU bisa berjalan bagus karena pemainnya punya determinasi yang tinggi dan itu harus dipunyai oleh semua pemain MU. Dan menurut gua di pertandingan kemarin ya nggak terlalu kelihatan banget. Lalu selain itu defensive line-nya harus menjadi concern yang sangat diperhatikan karena ini adalah hal yang selalu terjadi. MU bisa mencetak gol, counter dan ujung-ujungnya kalah ataupun seri. Ini merupakan hasil yang harus diperhatikan oleh Ten Hag dan juga kawan-kawan. Karena MU sering banget kejebolan gol nggak penting entah di UCL waktu itu, Premier League, FA Cup dan juga Carabao Cup. Lalu selain itu blunder seperti Casemiro kemarin, lalu Onana melawan Sheffield itu nggak boleh terjadi lagi karena ini merupakan match yang sangat penting untuk menjaga asa MU at least ya bisa bermain bagus lah. Karena ini lawannya Crystal Palace, guys. Crystal Palace punya kiper Dan Henderson yang merupakan mantan kiper MU dan harus diperhatikan juga karena dia on top form banget di 2 pertandingan terakhir. Jadi ya semua pemain Højlund, Garnacho, Bruno dan kawan-kawan harus bisa at least membahayakan gawang Dan Henderson terus-menerus. Kalau misalnya dibiarin gitu aja bakal keenakan dianya gitu lah. Selain itu talking points yang harus gua concern banget adalah double pick. Defensive problem MU itu double pick dan juga permainan yang gak rapih di saat transisi dari nyerang ke bertahan. MU sering banget gagal jaga pemain lawan yang off the ball hingga akhirnya terjadi gol. Dan menurut gue pemain yang harus dijaga banget adalah Michael Olise karena ini pemain yang bikin MU kalah di paruh musim pertama. Selain itu Adam Wharton juga harus dijadikan pemain yang harus dijaga karena dia masih muda dan juga berbahaya banget buat tim Crystal Palace ini, guys. Jadi ya menurut gua Michael Olise salah satunya key player harus dijaga dan juga Adam Wharton ya dijaga tapi juga ya nggak ketat-ketat banget lah. Tapi yang penting adalah defensive line dan juga defensive mistake harus dikurangin banget. Lalu faktor selanjutnya adalah pressing harus diterapkan kembali karena ini adalah faktor di mana MU bisa bermain bagus. Pemain MU cepat-cepat dan juga Bruno bisa melakukan passing-passing yang menurut gue akurat dan juga mematikan banget. Jadi harus dimanfaatkan lagi dan menurut gue untuk pressing seperti ini butuh pemain yang punya etos kerja yang sangat tinggi, guys. Butuh pemain yang full press dan gak malas-malasan dan untungnya Rashford cedera. Dan gue sangat berharap banget Ahmad bisa striker karena Ahmad punya peran penting di balik gol yang terjadi yang dicetak oleh Anthony. Pressing tinggi ini menurut gue adalah salah satu strength MU, pemain MU cepat, kipas-kipasnya sangat bagus dan menurut gue untuk bisa terjadi butuh gelandang yang bisa cover sisi pertahanan dan juga sisi menyerang dengan baik. Dan gue harap Scott McTominay bisa main. Eriksen menurut gue, aduh ini pemain emang harus dijual. Dan otomatis pemain yang bisa bermain menurut gue Scott McTominay karena dia punya kemampuan pressing yang sangat bagus. Selain itu, jika MU pengen menang dan mencetak hasil maksimal sampai akhir musim ini, kita harus mengurangi defensive mistake. Karena ini adalah hal yang sering terjadi dari awal musim sampai akhir musim ini. Casemiro, Onana kemarin juga melakukan blunder dan ini merupakan blunder yang harusnya nggak dilakukan. Dan otomatis supaya ini nggak terjadi butuh decision making yang tepat. Karena ini blunder terjadi karena decision making yang kurang tepat dan mungkin mentalitas yang kurang bagus. Jadi gue harap MU bisa menjaga mentalitas dan juga etos kerja supaya berjalan lebih baik lagi. Lalu menurut gue prediksi skor akan berjalan cukup ketat dan menurut gue MU bisa menang tipis. Dan secara line up mari kita buat prediksi line upnya, guys. Sekarang gue akan membuat prediksi formasi untuk pertandingan lawan Palace ini, guys. Kiper ya otomatis Onana karena nggak ada pilihan lain juga. Untuk center back menurut gue ya kembali lagi
Harry Maguire dan juga Casemiro. Tapi ini nomornya random jadi kita pick random aja. Karena nggak ada pilihan lagi guys. Balik lagi. Untuk bek kanan tetap menurut gue untuk bek kanan udah posisi mati untuk Diogo Dalot dan juga bek kiri karena nggak ada pilihan lagi nih. Mau nggak mau Aaron Wan-Bissaka. Nah selain itu kita ngomongin soal midfield yang menurut gue jadi concern karena ini penting banget untuk kemenangan MU. Untuk di sisi kanan menurut gue pasti Bruno Fernandes. Untuk sisi kiri adalah Kobbie Mainoo. Nah untuk di DM ini sebenarnya membingungkan karena harusnya di sini diisi Casemiro tapi juga Eriksen kurang banget gitu loh. Tapi nggak ada pilihan lain. Scott McTominay katanya cedera, jadi otomatis gue bakal pasang si Eriksen inilah. Untuk posisi forward sekarang gue akan mencoba untuk naro. Sebenarnya gue percaya banget sama si Anthony. Gak ada pilihan lain juga, Rashford masih cedera. Untuk Ahmad gue pengen banget dia sebenarnya main guys. Tapi di posisi false nine. Karena menurut gue Højlund lagi boyo banget setelah cedera. Dan untuk di sisi kiri gue akan naruh Garnacho. Jadi formasinya 4-3-3. Back tengah Casemiro, Maguire, wingback ada Dalot dan juga Wan-Bissaka. Untuk midfield di DM ada Eriksen, Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes. Lalu di sisi kanan ada Anthony. Gue pengen banget amat lihat main di posisi false nine. Gue harap bisa dimainin dan juga di kiri ada Garnacho. Ini prediksi line up versi gue. Silahkan share versi kalian guys di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue pribadi, amat di false nine sepertinya sulit untuk terjadi ya. Tapi gue harap gue pengen banget itu kejadian. Tapi yang pasti Højlund pasti bakal main. Jadi dengan prediksi line up seperti ini, gue berharap MU bisa menang tipis aja 1-0. Dan gue harap gak terjadi kesalahan-kesalahan konyol ya. Dan juga gue harap yang bisa mencetak gol adalah Amad Diallo. Karena ini pemain gue pengen banget melihat dia bersinar dan gak jadi flop ya. Silahkan share opini kalian di kolom komentar. Apakah MU bakal menang, apa berujung anyep lagi. Dan jangan lupa like video ini, share prediksi dan juga line up kalian. Dan juga untuk subscribe United Wave. Gue Zikri, I'm out.